selanjutnya langsung saja, mungkin pertama akan dibacakan oleh saudara Jordan. Ya, pada saudara Jordan. Ya, langsung saja pembahasan hasil peran supervisi dalam mengingatkan kompetensi guru. Supervisi pendidikan memiliki peran sentral dalam meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi tersebut meliputi penguasaan materi pelajaran, metodologi pengajaran, serta kemampuan mengelola kelas secara efektif. Melalui proses supervisi yang kontinu, guru diberi kesempatan untuk menerima umpan balik konstruktif dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar yang dijalankan. Menurut ramalan 2021, supervisi yang efektif mampu mendorong guru untuk selalu belajar dan berkembang profesional, terutama dalam menghadapi perkembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran terbaru. Selain itu, supervisi juga membantu guru memahami standar kompetensi yang harus dicapai, meningkatkan pengetahuan pedagogis dan profesional mereka, sehingga dapat mengadaptasi strategi mengajar yang optimal sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kegiatan supervisi yang berorientasi pada kompetensi menuntut adanya peran aktif dan supervision. Selain itu juga memerlukan keterbukaan dari guru untuk menerima kritik. Dengan pendekatan yang mendukung dan kolaboratif, proses ini mampu memperkuat kapasitas profesional guru secara berkelanjutan. Supervision dapat mengatur sesi pelatihan kecil atau coaching dengan fokus pada aspek-aspek tertentu yang perlu diperbaiki dalam pengajaran, misalnya pengelolaan kelas, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi, teknik penilaian. Dengan demikian, kompetensi guru tidak hanya meningkat secara teoritis, tetapi juga praktis yang pada akhir berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. B. Supervisi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam konteks kualitas, supervisi dan mendorong guru untuk merupakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan menarik, serta memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan kurikulum merdeka dan indikator keberhasilan yang ditetapkan. Misalnya dengan melakukan diskusi bersama supervisor mengenai strategi pengajaran, guru akan mendapatkan wawasan baru serta solusi praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kelas mereka. Implementasi supervisi secara konsisten mampu meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru, serta memastikan bahwa proses belajar menjadi lebih efektif yang menyenangkan bagi peserta didik. Lanjut kepada saudara Pak Undang. Ya. Cek supervisi sebagai upaya meningkatkan etika profesi guru. Selain aspek kompetensi, supervisi juga harus mampu meningkatkan kesadaran dan penerapan etika profesi guru. Etika profesional mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap peserta didik, sesama guru serta masyarakat. Mengingat peran guru sebagai teladan, supervisi harus dilakukan dengan cara yang membangun dan penuh penghormatan. Menurut Hartono 2022, supervisor perlu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam melakukan pengawasan agar suasana kerja tidak menjadi menekan dan menimbulkan fisiologis guru merasa dihakimi. Selain itu,
supervisor harus mampu membangun komunikasi yang tidak menyinggung perasaan guru dan menghindari sikap otoriter. Supervisi yang berlandaskan pada nilai-nilai etika akan menumbuhkan budaya profesionalisme dan kepercayaan antara supervisor dan guru Al-Kini, sejalan dengan prinsip yang diamanatkan dalam kode etik profesi guru, yaitu menjunjung tinggi martabat, memperlihatkan sikap rendah hati, dan melakukan pembinaan yang berfokus pada peningkatan kualitas dan profesionalisme secara moral dan etika. Dengan demikian, supervisi tidak hanya berdampak pada aspek kompetensi, tetapi juga membangun suasana kerja yang harmonis dan beretika. D. Tantangan dan solusi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Implementasi supervisi pendidikan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten sebagai supervisor yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan beretika. Selain itu, hambatan lain adalah resistensi dari guru yang merasa terancam atau tidak nyaman dengan proses observasi dan evaluasi. Menurut Faisal 2021, budaya kerja yang tidak mendukung, kurangnya pelatihan dan kesiapan supervisor, serta adanya perbedaan persepsi antara supervisor dan guru dapat menghambat keberhasilan supervisi. Sebagai solusi, pelatihan khusus harus diberikan kepada supervisor agar mereka mampu menjalankan tugas secara efektif dan beretika. Di sisi lain, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman dari guru mengenai manfaat supervisi sebagai proses pembinaan, bukan pengawasan yang memata-matai. Pendekatan kolaboratif dan transparan harus diterapkan agar proses supervisi menjadi bagian dari budaya sekolah yang mendukung peningkatan kualitas guru dan pembelajaran. Penggunaan teknologi juga dapat membantu proses observasi yang lebih efisien dan tidak mengganggu kenyamanan guru. Pada baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya akan menyederhanakan penjelasan-penjelasan yang sudah dibacakan oleh saudara-saudara saya. Ini tentang supervisi, ya. Maka di sini antum semua harus paham bahwa ada dua komponen penting di sini, supervisi dan supervisor. Supervisi itu adalah proses pengawasannya, supervisor itu pengawasnya. Jadi selama berlangsungnya KBM, setelah kita seorang guru nih bisa menciptakan, membuat RPP yang baik, kemudian mempersiapkan media-media ajar dan sebagainya, maka ketika pelaksanaannya perlu disupervisi, perlu diawasi sama supervisor. Siapa itu supervisornya? Biasanya ada dua. Yang pertama, supervisinya bisa dilaksanakan oleh kepala sekolah. Yang kedua oleh pengawas sekolah dari Diknas, gitu. Jadi ada dua. Maka tugasnya kepala sekolah ini akan mengawasi keberlangsungan KBM-nya. Di kelasnya seperti apa nih? Sesuai dengan RPP-nya yang sudah dibuat kayak gitu. Ya. Tujuan utamanya apa? Pastinya membina si guru tersebut agar bisa lebih baik lagi, KBM-nya lebih efektif lagi dan sebagainya, gitu ya. Mengidentifikasi juga kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan seorang guru tersebut dalam mengajar, gitu ya. Kemudian nanti setelah disupervisi akan ada catatan khusus. Itu harusnya ada nilai, ada lembar penilaian supervisi, gitu ya.
nanti si kepala sekolah akan hadir ke kelas, misalkan gurunya menjelaskan kepada murid, si supervisor bisa duduk di meja guru atau di belakang dekat dengan murid di belakang itu, lihat dari belakang ke depan gitu ya. Maka nanti beliau akan menilai bagus enggak dari pertama pembukaan, kemudian pengajaran materi utamanya, kemudian penutupannya, itu dinilai semua. Nanti setelah selesai, kemudian punya ruang diskusi, entah itu di kantor ataupun di mana, akan ngasih catatannya nih si kepala sekolah, feedbacknya, umpan baliknya kepada si guru. Nih, ini catatannya ya yang harus diperbaiki kayak gitu. Dikasih tahu tuh, biar apa? Biar nanti pengajarannya pastinya semakin lebih baik. Kemudian ada saran nanti dari si supervisornya seperti itu. Apa manfaatnya dari supervisi tersebut? Pastinya meningkatkan kompetensi guru, pemahaman materi, mode pengajaran, manajemen kelas gitu. Kemudian media-media yang harus digunakan dan sebagainya. Tadi mekanismenya harus ada umpan balik. Kemudian bisa juga dengan pelatihan-pelatihan atau coaching. Jadi cara mengajar yang baik dan benar seperti apa? Sebelum nanti ada supervisi harusnya ada pelatihan-pelatihan terlebih dahulu gitu ya. Nantinya pastinya guru lebih siap menghadapi kurikulum yang berlaku di saat itu. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pastinya dong kalau sudah RPP-nya bagus, kemudian penerapan dan di kelasnya bagus, pembelajarannya pasti lebih asik, lebih kena gitu ya. Kemudian peran supervisor itu komunikasi non otoriter, jadi jangan hanya menyuruh aja gitu ya, tapi memberikan umpan balik tadi yang bisa meningkatkan kemampuan si guru menjadi lebih baik. Jangan menjadi hakim yang terkesan menghakimi si guru tersebut. Itulah harusnya jadi supervisor yang baik itu seperti itu gitu ya. Dampaknya nanti terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan profesional. Apa saja tantangan dan solusinya? Biasanya nih ketika mau disupervisi, antum semua yang jadi guru di kelas pernah disupervisi nggak? Ada supervisi nggak di instansi-instansi antum semua? Dari kepala sekolahnya. Biasanya ketika dengan supervisi itu hal yang menyeramkan gitu, menakutkan gitu. Kayaknya ini pimpinan mau ke kelas saya nih gitu. Saya udah tegang nih gitu. Kira-kira nanti bakal gimana ya gitu. Nah itu biasanya tantangannya guru tuh ngerasa terancam. Jadi ngerasa nggak nyaman nih. Karena kan ada yang mengawasi. Pastinya kan nggak lebih luas, nggak lebih free ketika nggak ada pengawasnya gitu ya. Cuman supervisornya juga kadang itu ada yang kompeten, ada yang kurang kompeten. Itu kekurangannya, tantangannya. Makanya kepala sekolahnya kalau yang nggak pernah melakukan supervisi berarti kepala sekolahnya memang belum kompeten di bidang supervisi tersebut. Maka harusnya supervisornya juga harus ditingkatkan kemampuannya. Kemudian budaya kerjanya biasanya tidak kolaboratif antara supervisor dengan gurunya, itu biasanya ada gap, makanya nggak dekat. Jadinya ketika ada supervisi merasa terancam, merasa tidak nyaman, merasa tidak bebas kayak gitu. Coba kalau dekat gitu antara kepala sekolah dengan gurunya, dengan timnya, itu pasti ketika ada supervisi pun ya fine-fine aja. Orang kepala sekolahnya juga dekat, kemudian juga pasti nanti akan menilai yang kurangnya untuk bisa diperbaiki gitu. Jadinya nggak mengkhawatirkan lagi, pastinya kolaboratif. Apa solusinya? Tadi kalau supervisornya kurang kompeten, suruhlah untuk bisa ikuti pelatihan-pelatihan khusus untuk jadi supervisor gitu ya. Kemudian kalau gurunya merasa terancam, sosialisasikan dulu sebelum ada supervisi. Guru A misalnya, besok kepala sekolah akan supervisi ya, jadi persiapkan segala halnya, fine-fine aja, nanti akan dinilai gitu. Nah kalau ketika ada sosialisasi tersebut, pastinya kan tidak terlalu menegangkan gitu ya. Kemudian tadi ketika budayanya tidak kolaboratif, bangun komunikasi yang transparan antara guru dan supervisor biar lebih dekat lagi dan lebih siap lagi di supervisi.
Observasi mengganggu kenyamanan. Manfaatkan teknologi. Kalau misalkan adanya supervisor menjadi ketidaknyamanan si guru tersebut dalam menjelaskan pelajaran di KPM, bisa aja mungkin dengan cara supervisinya pakai CCTV atau rekam video kayak gini seperti ini. Nanti si supervisor tersebut bisa lihat di ruangan lain gitu. Nah, itu mengurangi intensitas ketegangan dan terancam gitu ya. Kesimpulannya bahwa supervisi bukan sekadar pengawasan, tapi proses membangun potensi guru agar lebih baik lagi. Pendekatannya harus kolaboratif, beretika tadi, saling menghargai antara si supervisor dengan gurunya, tidak hanya dihakimi dan disalahkan saja, tapi dibangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga nanti hasil akhirnya pembelajaran semakin berkualitas dan siswanya juga lebih berhasil, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari kelompok kami. Silakan kembali ke silakan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan dan memanfaatkan materi dari supervisi pendidikan. Mungkin itu saja dari kami cukupkan.